Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sebarul Sadiah dengan NIM A1B1240099 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya, yaitu Sejarah dan Kritik Sastra mengenai periode sastra angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933 sampai 1942. Selamat menyaksikan. Periode sastra angkatan Pujangga Baru tahun 1933 sampai 1942 merupakan salah satu periode penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Angkatan ini muncul pada awal abad ke-20 dan dikenal sebagai angkatan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur kebudayaan barat dengan kebudayaan tradisional Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai ciri-ciri khas, contoh karya, pengarang yang berpengaruh, dan dampaknya terhadap karya sastra secara keseluruhan. Yang pertama itu ciri-ciri khas angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, gaya bahasa yang indah dan melankolis, yang dimana karya-karya sastra pada periode ini menggunakan bahasa yang lebih indah, puitis, dan penuh dengan perasaan. Penyair dan pengarang berusaha untuk menyampaikan emosi dan perasaan secara mendalam. Kedua, tema cinta dan keindahan, yang dimana tema yang sering diangkat adalah cinta, keindahan alam, dan kehidupan sehari-hari dengan penekanan pada kehalusan perasaan. Yang ketiga, ada pengaruh barat, di mana banyak pengarang pada periode ini terpengaruh oleh aliran sastra barat, khususnya romantisme dan simbolisme, yang memengaruhi cara mereka menggambarkan emosi dan ide-ide. Yang keempat, ada penggunaan puisi dan prosa yang kuat, di mana sastra angkatan Pujangga Baru tidak hanya terbatas pada puisi, tetapi juga prosa yang lebih bernuansa. Puisi menjadi salah satu medium utama dalam penyampaian pesan. Yang kelima, ada kebangkitan nasionalisme dan kesadaran sosial. Meskipun banyak karya yang bersifat pribadi dan melankolis, beberapa juga mencerminkan kebangkitan kesadaran sosial dan nasionalisme. Ini dipengaruhi oleh situasi politik Indonesia pada saat itu, dengan gerakan kemerdekaan yang semakin kuat. Selanjutnya ada contoh karya dan pengarang yang berpengaruh. Pertama ada Sultan Takdir Alis Jahbana, karyanya Layar Berkembang tahun 1936. Alis Jahbana adalah salah satu tokoh utama dalam angkatan Pujangga Baru yang memperkenalkan bahasa Indonesia modern. Yang kedua ada Muhammad Yamin, karyanya Tanah Air pada tahun 1937. Yamin dikenal sebagai pengarang yang banyak mengangkat tema kebangsaan dan nasionalisme. Yang ketiga ada Chairil Anwar. Meski lebih dikenal dengan Angkatan 45, Chairil Anwar sering dianggap berpengaruh pada periode Pujangga Baru juga karena gaya modernnya, dengan judul karya Aku tahun 1943. Sebagai penyair, Chairil Anwar terkenal gaya ekspresionisme dan semangat yang menantang konvensi sastra pada waktu itu. Yang keempat ada Haji Abdul Malik Qorem Amrullah atau Hamka, karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938. Hamka merupakan salah satu pengarang yang menghasilkan karya sastra dengan tema agama dan moral yang tetap memperlihatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Lalu ada dampak terhadap karya sastra secara keseluruhan. Yang pertama yaitu ada perubahan dalam gaya sastra Indonesia, yang dimana angkatan Pujangga Baru membantu membentuk sastra Indonesia modern dengan menekankan pada estetika, bahasa yang lebih luas, dan karya yang lebih berorientasi pada perasaan pribadi dan refleksi sosial. Yang kedua ada pengembangan bahasa Indonesia. Pengarang-pengarang seperti Sultan Takdir Alis Jahbana banyak mengembangkan bahasa Indonesia secara baku dan puitis. Yang ketiga ada perpaduan antara sastra tradisional dan modern. Angkatan Pujangga Baru tidak hanya mengadopsi sastra barat, tetapi juga berusaha memadukannya dengan unsur-unsur tradisional Indonesia. Yang keempat, meningkatnya kesadaran sosial dan nasionalisme. Beberapa karya yang dihasilkan juga mencerminkan perjuangan untuk kebangsaan dan kemerdekaan. Secara keseluruhan, periode angkatan Pujangga Baru memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan sastra Indonesia dengan memperkenalkannya gaya sastra yang lebih modern, mendalam, dan menyentuh aspek sosial dan pribadi masyarakat. Baiklah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang periode sastra angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933 sampai 1942. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.